Selanjutnya ceramah keagamaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Jubah Ireng MAG. Namun sebelum kami sampaikan profil dari beliau. Beliau adalah dai dunia lain Trans 7, pembina pejuang Islam Nusantara Bekasi, ketua JI Entertainment Musik dan Film, penasehat dai Kamtibmas Polres Metro Bekasi Kota, ketua Les Bumi PCNU Kota Bekasi, pembina Majelis Susunan Kalijaga Bekasi, penyiar radio R Bama FM Bekasi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kaget tuh. Jawab salamnya yang kompak, insya Allah yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Ada ongkosnya? Gak ada, amin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali jawab salam saya, insya Allah pulang dari sini utang lunas semua. Punya utang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan naimin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama Ketua Panitia Akhina Fillah Mas Agus Rianto Mata'anallahu betuli hayati, amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ganti mulu ini. Saya orangnya setia, nggak pernah ganti-ganti soalnya. Yang saya hormati para para tokoh masyarakat, ini mati lagi nih Pak. Ketika kali mati saya turun ini. Ketua DKM Akhina Fillah Ustadz Abdul Rahman, gimana orangnya? Mudah-mudahan panjang umur Pak, sehat lahir batin. Mudah-mudahan habis jadi DKM besok jadi camat, amin. Camat Kebon Kosong. Penceramah kita yang baru saja menjelaskan, saya cukup 5 menit kali ya. Kiai Abdul Hamid SAG, Mata'anallahu bituli hayati. SAG itu dibagi 2 Pak. Jadi ada sarjana agama, ada juga sarjana alam gaib. Makanya saya MAG itu master alam gaib. Kadang-kadang kalau cari saya susah, apalagi cari tukang kredit. Yang saya hormati sebagai wasilah saudara saya Ukhti Fillah Raden Diana Sekar Pinuji,
hadir saya di sini berkat wasilah beliau. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudroh dan irodahnya lah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, duduk dalam satu niat yang tiada lain adalah karena mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada seorang anak manusia junjungan alam, seorang nabi dan rasul, panutan umat, pemimpin dunia akhirat, sayyidil wujud wa afdalul likulli mawjud, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Jelas, Bu? Kalau udah jelas saya turun. Hadirnya kita di sini bukan karena niat sendiri, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun rencana kita, kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mungkin kita hadir di tempat ini. Bener nggak? Ibu dari pagi sudah keramas, siapin pakaian yang bagus, minyak wangi yang paling bagus, tapi ketika Allah tidak mentakdirkan, tidak nyampe di tempat ini. Apalagi kalau hujan. Di kampung saya, Bu, di kampung saya ini mah, di sini insya Allah beda. Kalau berangkat maulid di tengah jalan kemudian hujan gerimis, dia pulang, nggak jadi maulid. Kenapa? Takut kehujanan sakit, takut kalau sakit parah kemudian meninggal. Beda dengan ibu-ibu di sini, begitu gerimis hujan terus apa pulang? Hah? Alhamdulillah ibu ini mah terus ngambil jalan lain pulang. Padahal ketika maulid, ketika kita datang ke pengajian, ketika kita kehujanan sakit, kemudian kita meninggal, insya Allah meninggalnya kita husnul khatimah. Yang doain banyak. Itu siapa yang meninggal? Bu RT. Kenapa Bu RT meninggal? Pulang maulid kehujanan meninggal. Didoain, Bu, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, mudah-mudahan diluaskan kuburnya. Coba kalau misalnya habis tahun baru acaranya hujan dari malam sampai pagi, acaranya dangdutan, begitu dia joget disambar geledek mati. Siapa yang meninggal? Pak RW. Kenapa meninggal? Lagi joget disambar geledek. Kata orang biarin dia bures deh. Kan gitu, doain nggak? Enggak. Alhamdulillah ibu-ibu sini mau begitu gerimis, alhamdulillah. Kemana, Bu? Sekarang maulid nih, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, saya langsung gigi 3 aja biar cepetan. Maulid itu artinya apa sih? Ulang tahun, Bu. Kita memperingati ulang tahunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya anak, pernah nggak mengulang tahun karena anaknya? Pernah? Anak aja pernah. Kita nggak tahu anak nanti jadi durhaka apa enggak, tapi masih kita beliin kue. Ulang tahun 5 tahun kita beliin kue, ditaruhin lilin angkanya 5. Yang ulang tahun kakek-kakek umur 83 tahun, lilinnya 83. Kuenya nggak ada. Tidak dibacakan sholawat tapi dinyanyiin. Mending nyanyinya lagu Indonesia, lagu barat. Apa lagunya? Gede jadi tuyul, gede jadi tuyul. Pas gede habis duit bapak emaknya diambilin. Kenapa doanya jadi tuyul? 2 minggu yang lalu saya langsung ziarah di mana di tempat dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 500 meter dari Masjidil Haram, 50 meter dari sumur Zam-Zam, 100 meter dari Jabal Qubais. Di sini di tempat dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara kelahiran, bapak yang hadir di sini, kalau tidak ada ibu-ibu tidak mungkin ada di sini. Bener nggak? Bener nggak? Ini kelahiran. Dalam rawi Ad-Dibai dikatakan
فلم تزل أمه ترى أنواء من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بي طلق بأن رب الخلق وضعت حبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامه. Bener nggak? Bener aja daripada repot. Apal kagak, udah bener aja deh. Rasulullah dilahirkan beda dengan manusia biasa. Muhammadun basyarun kal basar. Saya mau tanya jujur sama ibu. Ibu dilahirkan keluarnya dari mana? Kan? Dari mana? MC diem aja, kayak masih perawan soalnya. Perawan ya? Perawan yang sebelah. Bapak dilahirkan keluarnya dari mana? Dari ibu maksudnya dilepein gitu. Tapi Rasulullah dikeluarkan bukan sebagaimana manusia di tempatnya dikeluarkan. Rasulullah dikeluarkan dari lambungnya sebelah kanan, disesar. Luar biasa. Untuk apa? Menjaga kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hormatin ibu kita. Istri juga hormatin. Jangan tiap hari disakitin. Kasihan Lesti udah ribut sama lakinya, balik lagi. Ibu-ibu kesel semua. Netizen juga pada kesel. Lah urusin aja rumah tangga lu, jadi ngurusin Lesti. Gua jadi kesel gitu. Lagi kalau udah berantem sama dibanting sama lakinya. Kalau emang mau balik ngapain kasih lapor polisi? Kau jadi siarin kemana-mana. Kita lagi pada kesel. Dia pergi umroh, pulang balik lagi. Ledek gitu. Saya nggak pernah nonton, cuman kalau istri saya nonton saya nemenin. Ya kan nggak nonton jadinya. Makanya lagu qasidah ada tuh. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Makanya orang yang paling sakit di antara mengandung, melahirkan dan hitan, menurut saya lebih sakit orang disunatin, Bu. Bener nggak, Pak? Lebih sakit mana melahirkan sama disunatin? Disunatin. Ibu-ibu ngelahirin sampai dioperasi, tobat, besok bunting lagi. Tobat, saya ngelahirin sampai disesar, besok gendut lagi. Wah bapak, saya disunat kapok sekali, udah nggak mau lagi saya. Bener Pak ya? Gue belain bapak tuh. Kalau kata Roma gini, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi bila kau sayang pada kasihmu, bila kau patuh pada rajamu, hei manusia. Nyambung lah terus. Dangdut udah nyambung aja udah. Tiap hari nyetelnya sinetron. Sinetron setiap hari ibu-ibu. Maaf, zaman dulu orang baca Al-Quran, baca Ratibul Hadad. Sekarang maghrib isya sinetron tempatnya. Apalagi itu yang namanya Ikatan Cinta. Itu Elsa kan udah di penjara. Begitu dia keluar masih jahat aja. Dia masih ngatur strategi aja bagaimana musuhin orang. Bahkan luar biasa begitu. Udah sampai 14 episode itu. Karena kesel juga. Ibu-ibu sini mah alhamdulillah nggak pernah nonton sinetron. Habis maghrib dia baca Ratibul Hadad. Habis isya dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya teriak, "Mak, sinetron udah mulai." Shadaqallahul azim. Gak tanya nungguin sinetron juga. Ya Allah. Hormatin tuh. Ini kita bahas dari lahir aja. Saya jatahnya sampai jam 3. Kuat nggak?
Saya enggak. Udah capek banget soalnya. Hormatin ibu. Istri sayangin. Aku belain dulu istrinya deh. Istri pengen cantik, beliin komestik yang mahal. Beliin bedak yang mahal. Istri pengen cakep, dikasih bedak pipa, bu, yang ngeres dia 3.500. Kemana-mana pakai bedak pipa, dicium ngebul kayak oncom. Kondangan pakai bedak pipa, satu RT kelilipan orang. Siapa sih yang lewat? Istrinya DKM, buset nih. Pipi ngebul amat. Mahal bu. Itu ada apa namanya? Ada Wardah. Itu yang pakai kaca 38.500. Yang nggak pakai kaca 35.000. Lipstick yang mahal bu. Jangan pipa 15.000 itu nempel di gelas. Revlon 85.000 insya Allah nggak nempel di gelas. Kalau mukanya mau cakep, pakai lagi tuh apa namanya? Wardah ya, Wardah. Namanya Wardah bukan? Bukan ya. Ini kadang-kadang istri pengen cakep, ngasih uang belanja sebulan 15 juta cuman ya. Ada nggak segitu? Hah? Tapi luar biasa ibu-ibu. Menurut penelitian saya Jubah Ireng, ternyata usia ibu-ibu lebih panjang dibandingkan usia bapak-bapak. Saya sering dipanggil santunan janda. Saya jarang pak ada dengar santunan duda. Bener nggak? Saya bingung kalau duda disantunin apanya. Kenapa laki-laki cepat meninggal? Karena laki-laki daya stresnya lebih cepat dibandingkan perempuan. Bener nggak? Hah? Coba nih, di Bekasi aja sekarang jumlah janda ada 14.235 janda. Ini ngapalin dari semalam saya. Tapi duda sedikit. Kenapa? Karena tingkat stres laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Laki-laki begitu stres langsung stroke. Stroke tau bu? Stroke udah nggak bisa jalan. Itu baru stroke, gimana 2 truk? Suami pulang kerja, dia bilang, "Mah, saya mau makan." Manggil mama ya orang sini. Manggil mama nggak? Saya paling kesel sama orang Betawi. Ada orang Betawi manggil mama kagak seimbang sama launya. Mama lagi ngapain mah? Ya Allah papa, saya kan lagi ngerebek Doninjo ini. Mama Doninjo. Emang papa kemana baru pulang pak? Ini habis dandanin bronjong rusak. Mintanya baik-baik tuh suami. Mah, saya mau makan, kata istrinya. Ya Allah pak, mau makan aja kecil bilang-bilang saya. Bapak kan tahu dari pagi saya nggak ada ngasonya nganterin anak ke pasar, nyuci segala rizka. Kalau makan aja pak, di piring udah disediain di meja. Ngapain nggak bilang-bilang saya? Bapak mah nggak tahu aja. Abis ini saya mau berangkat maulid lagi bersama ibu-ibu. Makan piring teh sudah ada di situ. Ngapain nggak bilang tiap hari nyuci segala macam? Bapak kan agak nyuci. Makan aja pak, piring sendok udah ada di situ. Ngapain bilang? Ntar kalau udah selesai makan baru taruh di warung. Dimakan tapi mikirin tuh laki, ini istri apa petasan mercon. Akhirnya dipikirin stres. Habis stres stroke, makanya kalau bosan sama laki bentak-bentak aja. Satu. Yang kedua, saya tanya ibu suami istri punya anak 5, yang meninggal suami duluan, anaknya keurus ya? Keurus. Sekarang saya tanya, anak 5 yang meninggal ibunya duluan, anak keurus nggak pak? Lihat contohnya ibu, ayam anaknya 10, hidup semua nggak? Ada bapaknya nggak? Berarti ibu sama dengan yang bilang bukan saya tuh. Ya Allah, berterima kasih telah dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan beliau ini. Pada saat beliau dilahirkan, Ibnu Katsir Al-Hafidz mengatakan di dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah, seluruh penghuni langit, makhluk semuanya bergembira kecuali iblis. Naudzubillahi min. Kalau ada ibu punya suami, suaminya benci sama maulid, berarti ibu punya suami
Kalau bapak punya istri, istrinya cantik, tidur setiap hari dikekepin sama bapak, tapi dia diajak maulid nggak mau, berarti bapak ngekepin. Kalau ibu-ibu misalnya pulang dari sini duluan sebelum doa, berarti kan nanti kalau mengingat iblis liatin, kalau ada yang doa belum selesai dia pulang, berarti itulah. Kalau ibu-ibu pulang nuntun anak kecil, berarti itu anak. Awas liatin pak, ya pulang duluan, catat. Hati-hati itu. Kuncinya di situ. Bagaimana kita mengajarkan generasi selanjutnya maulid setiap tahun, tapi kita tidak pernah mencontoh akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang yang beriman mah berantem aja lemah lembut, bu, bener nggak? Apalagi penyanyi dangdut kalau berantem itu pakai lagu. Lakinya pulang tiap tengah malam, pagi-pagi pulang malam, mau ditegur nggak enak, kata istrinya sambil tidur-tiduran, kalau ada mawar putih jangan cari yang merah, kalau ada cinta suci jangan cari. Nah ini punya radio nih, suaminya disinggungin sadar. Kenapa mah ngomong kayak begitu? Ya papa pagi-pagi pulang malam, pulang pagi. Kamu tahu kenapa saya pulang pagi? Kenapa pak alasannya? Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Ya udah pak, kalau begitu maafin saya. Sambil nangis tuh istrinya. Saya mau berbakti, saya mau jadi soleha, sambil musam-musam air mata. Kata suaminya, simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh sedanmu. Istrinya nangis terus. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwara. Ini Jubairah mirip Roma, Roma mirip Jubairah. Luar biasa. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah, maulid sampai selesai, sampai doa. Belum doa udah pulang, berarti tadi termasuk orang. Kita ini pak ibadah selalu dibid'ah-bid'ahkan. Maulid, bid'ah Isra Mi'raj, tahlilan, yasinan, ziarah kubur. Makanya orang sini nih, orang Pulau Gebang kalau punya motor jangan satu. Ini punya satu motor Beat, kemana-mana naik Beat. Jadi kalau maulid bid'ah, mau Isra Mi'raj naik Beat, besok ganti Mio. Jadi begitu maulid Mio kan gitu ya. Kemudian apa? Pada saat kita merayakan maulid, ada beberapa pilar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Semakin kita dekat dengan ulama, insya Allah dunia akhirat ada di tangan kita. Tapi semakin kita jauh dari ulama, maka kita akan dekat dengan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Dengan apa bil ilmil ulama? Ngaji bu, anak kita ajarin ngaji. Ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji. Tapi kalau ibu-ibu mah nggak usah saya suruh, pengajian lebih banyak daripada bapak-bapak. Bener nggak? Ngaji dari Senin sampai Sabtu, seragam punya 7. Sampai di kampung saya ada suami minta cerai karena istrinya beli seragam, capek bayarin kreditan. Kata suaminya, mah udah ngapa jangan ngambilin baju dulu, habisnya ustazahnya nawarin dulu. Gak, ustazah jadi sales itu. Ada ustazah di sini? Ada. Ustazah sini mah beda, luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Hari Senin seragamnya kuning, hari Selasa biru, hari Rabu buri kayak puyuh, hari Kamis hitam. Di majlis saya hitam semua, masjidnya hitam, majlisnya hitam, semuanya hitam. Sampai istri saya cat jadi hitam. Nggak salin nggak ketahuan.
Bapak ngaji setiap hari, mana pernah pakai seragam, bener nggak? Seragam dari putih sampai warnanya abu-abu itu, yang pada ganti. Tapi ibu-ibu luar biasa. Kenapa jamaahnya banyak? Karena ibu-ibu sebelum datang ke masjid, ketika dia sampai di masjid, dia baca sholawat, ngumpulin orang ngaji, bener nggak? Bapak ngumpul nggak baca sholawat, ngeluarin korek. 5 orang ngumpul korek doang, rokoknya kagak. Sering begitu. Ini ada sholawat dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Muara Angke, dari Bekasi sampai Jakarta, sholawatnya sama, namanya sholawat kematian. Pernah dengar, Bu? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. mau ngaji ini panggilin Ijroil, makanya ibu-ibu sudah akrab sama Ijroil. Jadinya dipanggil duluan bapak-bapaknya, ibu-ibunya enggak. Pernah, Bu, ada nenek-nenek udah tua. Nenek tua. Kenapa? Emang saya salah ngomong? Ada nenek-nenek udah tua, baca sholawat salah tapi satu masjid penuh. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pendaringan. Tahu pendaringan? Itu ibu-ibu yang tidak mau ngaji, dengar ini sholawat langsung berangkat ngaji. Yang mau ke pasar nggak jadi ke pasar, dia berangkat ngaji. Yang lagi nyuci nggak jadi nyuci, dia berangkat ngaji. Yang lagi masak kompornya dimatiin, dia berangkat ngaji. Yang lagi mandiin anak dicemplungin ke sumur, dia berangkat ngaji. Ngapain ke masjid? Lihat yang baca sholawat. Ya Allah, Nek, lu kira gue beras ketan pendaringan? Kalau sholawat ini tidak bisa mengumpulkan orang ngaji, ada album yang kedua. Gimana albumnya, Bu? Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai dilupakan, sebab itu yang bareng, Bu, yang bareng saya doain istrinya, suaminya nggak kawin lagi. Ayo, ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai dilupakan, sebab itu pinter semua. Ada ibu-ibu yang lagi galau. Tahu galau, Bu? Yang buat tempat air itu. Beda. Malamnya habis berantem sama suaminya, nggak ngaji. Orang lagi baca sholawat, diajak-ajokin, Bu, dari kamar. Hari ini gua nggak ngaji karena gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 3 kali. Pantas dia nggak berangkat ngaji. Ya Allah. Makanya ada yang bilang, gak usah baca salawat bid'ah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Innallaha sudah dimulai dengan harfu taukid, dengan harfu inna. Innallaha wa malaikatahu disambung dengan wawu ataf, malaikatnya menjadi maktub. Yusholluna fi'il mudhari. Allah, malaikat bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dulu ada yang nanya sama saya, Pak, boleh nggak salawat pakai dangdut? Boleh, asal tidak merubah kalimatnya. Bisa nggak salawat pakai dangdut? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfat ya jiratal alami, ya muhailal judi wal karami. Hidup tanpa cinta. Ini kalau dangdut doang nyambung, bingung saya. Pakai India boleh nggak? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami,
Rasulullah, 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 ya Habiballah. Lagu apa itu? Ya Toyib. Nah, lagi punya kota kali ya. मिलेगे तुमसे तोहफत आएंगे कि कितना प्यार हमें मिलेगे तुमसे तोहफत आएंगे कि कितना प्यार हमें ओ साहिबा. Ya, ya. Boleh nggak begitu? Boleh baca salawat mah. Makanya tetap baca salawat. Ibu ya, mau ngaji baca salawat. Tuh gara-gara salawat pergi umroh jadi gratis ya. Iya. Salawat. Saya bolak-balik umroh nggak pernah bayar saya, Bu. Alhamdulillah. Ya, banyak salawat juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya banyakin salawat, pulangnya belakangan. Insya Allah kabul. Terus beres-beresin bangku nggak apa-apa. Jangan ustadz yang pulang, dia pulang. Apalagi MC-nya paling dulu. Ntar dulu kalau bisa panggung belum diberesin jangan pulang dulu. Ya Bu ya. Anak ajarin ngaji Bu. Sekarang anak masuk TK Islam dengan PAUD, dengan TK biasa, jangankan ngaji Bu, nyanyinya beda. Nih kalau di PAUD nih TK Islam, Allah Tuhan saya, Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan semua. Allah Tuhan, Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan. Pinter anak-anakku semua. Tapi Bu, kalau di TK biasa, lagunya nggak pernah ganti. Dari saya kecil sampai hari ini, lagunya Balonku Ada 5. Pernah nggak nambah jadi 6 Bu? Jadi 7? Terus yang apes, yang meledak warna apa Bu? Gantian kuning kuning. Apal nggak lagunya tuh? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Meletus balon hijau, meletus balon hijau, meletus balon hijau, meletus balon hijau. Dah capek-capek dengar. Biar bocah ikut maulid Bu, biar dia nggak ngantuk, bener nggak? Karena masih kecil diajarinnya nyanyi, begitu emaknya sakaratul maut, bapaknya lagi dirawat di rumah sakit, mau baca Yasin tidak bisa baca surah Yasin, mau baca Ar-Rahman tidak bisa baca surah Ar-Rahman. Apa yang dia ingat waktu kecil? Diajarin nyanyi Balonku Ada 5. Emaknya diusap-usap, balonku ada 5. Der, mati pisan mak. Hati Bu. Belajar ngaji dibilang gampang susah, dibilang susah gampang. Jangankan beda huruf, beda titik artinya sudah beda. Nggak usah panjang-panjang. Bismillah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang mau pengasih lagi maha. Kalau bahasa Jawanya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Arti Bu? Saya juga bingung. Sekarang sinnya diganti, titiknya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan racun-racun Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang pakai sa. Alif, ba, ta, sa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dosa-dosa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pantes doa kita jarang dikabul. Kenapa? Baca bismillah saja sudah salah. Orang yang sudah hafid Al-Quran, biar dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil habaib, berangkat sholat tarawih jadi imam, dari rumah lagi galau, bisa jadi Bu baca inna atau inna nggak ketemu ujungnya.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر yang di belakang kesel, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mati deh bareng deh. Saya pernah ngalamin, ini luar biasa, orang jadi imam baca watini ujungnya wal asri. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Tuh, coba biar kata salah kompak. Yang penting mau kompak dulu, betul Bu ya? Makanya jangan salah pilih guru ngaji Bu. Jangan kalau ngelihat jubahnya putih, hidungnya mancung, tasnya panjang, cium tangan bolak-balik, ngatanya tukang korma. Mending hitam begini, biar hitam insya Allah hatinya burik. Kan semua para kiai kita punya ciri khas. Ada yang di Bandung lemah lembut. Saudara-saudaraku ya, kalau kita beriman pada Allah, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Betul tidak ini? Ate pusing ini mah ya. Siapa tuh? Ada yang suka ngajak sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan sedekah kita. Siapa Bu? Ada almarhum Ustaz JP Al-Bukhari tahan napasnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pakai zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Waktu saya kecil nih, baru salam aja orang udah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa adalah membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar daripada perbuatan tercela. Masih banyak janda-janda kaya, semua punya ciri khas, biarin aja. Ada yang jembatnya panjang, ada yang rambutnya panjang. Buah kedongdong dibolak-balik. Biar gondrong insya Allah hatinya baik. Buah kedongdong tinggal sebiji, biar kata gondrong insya Allah bisa ngaji. Buah kedongdong dicampur sekuteng, biar kata gondrong yang penting alhamdulillah. Kata ibu saya, burung perkutut makan ketan hitam. Ketan hitam ditanam di dalam pasir. Jangan takut lihat yang hitam, biar hitam banyak yang naksir. Biarin nenek-nenek yang naksir. Ajarin Bu, anaknya ngaji, jangan ajarinnya nyanyi. Saya sidak daerah Sukatani, itu banyak TPA yang gulung tikar. Ternyata bukan ustadznya yang kurang berkompeten, tapi bapak ibunya yang tidak tahu diri. Kursus komputer 500.000 sebulan dibayar. Kursus bahasa Inggris sebulan 700.000 dibayar. Kursus piano cuma dicemek-cemek doang tuh, sebulan 3 juta. Ngaji di TPA sebulan 7.500, nunggaknya 11 bulan. Saya bilang pantas saja banyak ustadz kiai pada kuru-kuru badannya, tekanan batin. Bayaran kagak, tapi bapaknya galapet ngomel mulu. Saya alhamdulillah tiap malam ceramah Bu, kagak berhenti-berhenti, besok pagi jam 10 berangkat lagi. Sampai kulkas saya, Bu Parsel udah nggak muat itu. Kulkas pintunya susah ditutup. Ya Pak, hasilnya pada copot udah. Nggak tahu di sini terdapat parcel apa kagak. Maaf panitia, saya mah bercanda, jangan dianggap bohongan. Saya penceramah paling ikhlas, dikasih parcel alhamdulillah, enggak juga naudzubillah. Saya enggak, ini bercanda aja, maaf. Kalau ada mah di mobil taruh aja, entar apa-apa. Sampai ustadznya bagaimana caranya biar bapaknya mau bayaran. Ini santri dikumpulin,
Santri kumpul semua. Ini ada PR, nanti PR-nya kasih ke orang tuanya di rumah. Siap santri? Siap Ustaz. Tulis ba pata ba ya pata ya ro pata ro. Kata Ustaznya, nanti bawa pulang kasih bapaknya di rumah. Yang namanya anak kecil mah Bu, jujur Pak, ada PR dari Ustaz. Apa bacanya? Ba pata ba ya pata ya ro pata ro. Ya, ini Ustaz ini bayaran ini. Kata bapaknya bawa PR-nya kasih Ustaz. Lah PR kan jadi balas lu kira WA. Sobat patah soba patah baro patah ro. Sobaro. Kata Ustaz, ilok. Ngerti ilok nggak? Ada orang Betawi nggak? Ilok 7.500 nunggak 11 kurang sabar juga. Kata Ustaznya kasih bapaknya. Bak doma buba patah baro patah ro bubaro. Ngaji nggak bayaran bubar nggak? Dibalas lagi sama bapaknya. Ya emang dasar bapaknya otaknya kagak. Zindo masuk kafata kalam domalu sukalu. Dia Ustaznya kesel banget. Nah PR terakhir, jangan kasih ke sini lagi. Fa pata fa lam pata la lam domalu palalu. Dah berantem dah. Jadi kalau ibu-ibu ngajinya luar biasa. Saya tes bisa Bu? Kita lihat pentau yang pinter ibu-ibu bawa apa. Saya baca ibu ikutin. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ngaji nggak usah panjang-panjang, depannya kul aja udah. Ustadz para kiai, ya Abdul Hamid, begitu dia mau sholat, malaikat turun, rokib atid mau nyatet pahala. Tapi kalau ibu-ibu sini mau sholat, begitu mau takbir, malaikat rokib atid turun, main tebak-tebakan. Nih lihat nih, ibu ini baca apa kalau nggak kul wallahin atau ina nih. Begitu baca kul tuh bukan bener, main tebak-tebakan. Udah berapa tadi? Berapa kul Bu? 5 ya. Sekarang bapak-bapak, saya baca terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kalau bapak-bapak kul gue ribet banget. Pinteran saya Bu? Ibu, jadi nggak belain ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang suka bawa besek soalnya. Bapak-bapak mana pernah bawa besek. Bapak itu jaga image-nya luar biasa. Beliau dikasih kue utuh Bu. Coba ibu-ibu pindah ke tas. Di kampung saya kalau misalnya bukan bulan Maulid, bawa tasnya kecil, muat surah Yasin sama Ratibul Haddad. Begitu musim Maulid agak gede, sletingnya ada 4. Di rumah kebuka, jeruk salak pada keluar semua. Ya Allah, itu ibu-ibu di kampung saya Bu. Ibu-ibu di kampung, tuh itu ngaku. Kadang-kadang kalau ada ustadz minta sumbangan buat maulid susah banget. Itu proposal bolak-balik sampai 1 jam, ujung-ujungnya goceng. Begitu goceng maulid ngajak anak 4, senampang dia doang. Ya Allah, katanya cinta sama Nabi goceng. Ke masjid nggak pernah bawa duit. Bapak-bapak sholat Jumat, duit nggak pernah ingat, tasbih doang panjang. Tasbih ini buat ngaling-ngalingin kotak amal. Kotak amal lewat diangkat tasbihnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak amal persis depan dia. Astagfirullah, astagfirullah. Kotak amalnya jauh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba sekarang ibu-ibu jujur, bapak-bapak jujur. Bapak-bapak datang ke masjid sholat Jumat, ibu-ibu berangkat ke majelis taklim. Di dompet kita ada duit 88.500. Berapa? Berarti pecahannya 50.000 satu, 20.000 satu, 10.000 satu, 5.000 satu, 2.000 satu, 1.000 satu, sama 500 perak satu. Jumlahnya 88.000. Begitu kotak lewat di depan kita, yang mana yang keluar? Kalau pas kita buru-buru ketarik, yang ketarik 50 ribuan, kita terusin apa kita pendemin lagi?
Ya Allah, padahal kalau sholat Jumat nih bapak-bapak, sholat Jumat kan minimal 40 orang di masjid. Kalau 40 orang, 50.000 kali 40 orang berapa duit? Berapa? 4 juta ya? 2 juta. 2 juta tinggal bagi 2. Khotib 1 juta, 1 juta. Cakep nggak? Saya yakin kalau khotib 1 juta, tuh khotib ustaz datang jam 9 udah nyampe di masjid. Biarin ngepel dulu. Baca Fatihahnya juga bagi cengkok enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berapa bu? 1 juta tuh. Coba kalau 200.000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mana kontrakan 2 bulan belum bayar. Ar-Rahmanir-Rahim. Anak sekolah udah pada nunggak. Akhirnya udah pulang aja udah lemes. Gitu bu. Makanya orang amin pun tergantung bagaimana baca Fatihahnya. Coba kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kalau imam tarawihnya udah tua, waladdallin. Dulu saya pernah diprotes, Pak, baca Al-Quran mah nggak usah pakai nada, nggak usah pakai lagu, baca aja biasa aja. Begitu saya coba bu, satu masjid bu pada diam semua. Saya nggak pakai lagu, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang kan amin. Nenek langsung terlalu. Repot begitu. Saya sholat di Masjid Nabawi, saya sholat di Masjidil Haram, saya sholat di Masjid Ali, Bir Ali, sholat di Masjid Kuba. Nadanya tetap beda-beda. Apalagi di Indonesia, bener bu ya? Iya. Makanya orang dulu berkah-berkah bu, karena baca salawatnya tadi. Ngayun anak, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin. Terus wa ala alihi. Orang dulu baru nyapu bu selawat, makanya anaknya soleh-soleh. Ibu-ibu sekarang karena sering main sinetron, lihat sinetron, nyapu pas salat lagi baru nyapu. Tujhidika toye jana sanam biar hota he diwana abiyaha sekaha. Apal semua. Adalah dengan bila ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, bila adil umara, pemimpinnya ini harus adil. Kita nggak usah bicara masalah presiden, camat dan lain sebagainya. Pemimpin terkecil dalam rumah tangga suami dan istri. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kepemimpinan kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu. Pengen anak soleh, bapaknya harus soleh. Ibu-ibu pengen anaknya soleha, ibunya harus soleha duluan. Ibu minta anaknya soleh tapi ibunya tidak soleha. Nganterin anak ke TPA dipakai jilbab rapi, tapi ibu pakai motor Mio cuman pakai celana wahai. Selamat. Kalau Hawaii itu di bawah lutut bu, kalau yang atas sedikit wahai, kalau atas lagi hai hai. Apalagi orang Betawi, ada orang Betawi. Kalau masih pacaran jaimnya luar biasa. Pacaran jalan-jalan ke taman mini naik motor sama pacarnya bu, pengen kan tuh ditahanin. Apa pulang balik, pulangnya perutnya sakit minta dikerokin sama emaknya.
kenapa neng masuk perut pengen kentut mak? Kentut aja, antar diputusin lagi sama pacar saya. Begitu udah kawin punya anak 3, berat-berat aja udah. Kalau istri yang soleha pengen kentut aja izin sama suami, bisa nggak izin? Tengah malam perutnya nggak enak pak, saya mau ke warung dulu ya. Ya udah ke warung sana tengah malam nggak apa-apa, berani pak. Keluar rumah, tutup pintu kamar, lepas pelan-pelan, yes. Begitu selesai balik lagi ke kamar, kata suaminya, warungnya ada, tutup pak. Padahal mau ngelepas doang dia. Ya Allah. Yang kedua, kalau istri soleha, duit 20.000 dari suami itu sudah ada semur, sudah ada rendang, sudah ada bakwan, sudah ada sayur sop. Hah? Bisa nggak bu? Bisa. Sop katuk, rendang kangkung, semur oncom dah. Bisa nggak segitu? Ya Allah, saya pernah ngajar ngaji bu, ngajar ngaji ribet banget, orang udah tua bu, susah banget. Saya ngajar 40 tahun sampai 50 tahun. Ada orang Jawa murid saya, Jawanya Purwokerto, kan rada ngapak-ngapak gitu ya. Ada orang Jawa sini. Ntar gue pulang dijegat lagi. Saya tanya, ibu ngaji sudah hatam? Siap Ustadz, sudah 16 kali hatam. Wah luar biasa. Baca bu, Bismillahirrahmanirrahim. Alamat. Saya bingung juga di Quran mana bacanya alamat. Saya buka, ya Allah bu, alif lam mim keles. Sebagai alamat. Yang kedua, saya Ustaz baca. Silakan bu. Ini orang Purwokerto nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtobu absaruhum. Ibu jangan yakadul. Itu bukan dot, nanti artinya salah. Terus apa? Itu dal. Oh dal Ustaz, ya kadal. Ya. Repot juga, salah juga kira-kira. Tuh ngaji kan begitu kalau kurang benar ya bu. Suaminya bertanggung jawab, istrinya insya Allah juga akan bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Ya bu, sekarang saya mau tanya jujur, banyakan salah laki apa banyakan salah istri? Laki, tanya sama lakinya sekarang. Banyakan mana pak? Salah suami apa salah istri? Ntar pulang berantem gue tanggung jawab. Siang lu nyalain gue, lu kan banyak lu yang salah sama gue, berantem, pulang maulid baru berantem gara-gara jubah irem ceramah. Ya Allah, hati-hati bu, umur kita nggak tahu, bener nggak? Tetangga saya cuman kesangkut benang bu, langsung meninggal. Benangnya terhubung dengan strum 12 volt. Umur nggak tahu bu, kita lagi segar banget, besok tiba-tiba meninggal, ada yang tahu nggak? Ibu pulang dari sini, assalamualaikum, keluarga nggak dengar, yang jawab Ijroil. Meninggal. Atau saya habis ceramah pulang dari sini, assalamualaikum, keluarga saya nggak dengar, yang dengar malaikat Ijroil. Waalaikumsalam, jubah ireng. Saya tanya, ya malak, apa sudah waktunya saya menghadap Allah? Kata malaikat, nggak Ustaz, saya menumpang adem aja di sini. Atau tiba-tiba besok masuk ke TV bu, maulid di Pulau Gebang, tiba-tiba terjadi gempa bumi, seluruh jamaah meninggal dunia kecuali penceramah. Ustaz, berdua berarti kita ya. Ustaz jangan mati duluan bu, camat belum mati udah ada nyala nih, bener nggak? Ustaz mah jangan dah, makanya ibu nggak boleh pelit sama Ustaz. Ibu habis jual tanah, habis ngitung duit di rumah, Ustaz lewat, Ustaz Sapi lewat, kasih. Ibu lagi ngitung duit, Pak Ustaz Sapi lewat, kasih bu. Saya lewat saja. Kadang-kadang kan kita kalau urusan akhirat mah susah banget, urusan dunia mah gampang. Benar bu ya? Tuh hati-hati. Kalau kita sudah mendidiknya dengan benar, apalagi dengan Al-Quran, maaf bu, Al-Quran itu dari zamannya para nabi Adam sampai zamannya kita sekarang ini, itu mukjizat yang luar biasa. Saya minta 20 menit lagi kali ya? 20 menit, siap nggak? Siap. Ya dulu-dulu mungkin ibu lihat saya di TV, acaranya serem-serem. Sekarang ada sendiri di sini. Kalau di rumah lihat saya bayar soalnya. Sini ditanggung sama Pak Panitia tadi. Alhamdulillah. Udah dikasih gabus pucung tadi di rumah ya. Iya bener ya, ibunya mana tadi ya? Biar pulang ada oleh-olehnya yang saya ajarin. Bagaimana mujizat Al-Quran? Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga selama 500 tahun.
Bayangin, terusir dari surga selama 500 tahun. Nabi Adam dilemparkan ke India. Sayyidatul Hawa di Jeddah, kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Ibu tahu Jabal Rahmah? Cakung ngetan dikit. Yang pergi haji umroh pasti tahu Jabal Rahmah itu. 500 tahun bu, nggak mentang-mentang dia nabi langsung baca doa. Kita sekarang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil habib, ngarang doa, dikasih jamaah, difotokopi, manjur sama kagak. Tapi Nabi Adam minta petunjuk, ya Allah, saya harus baca apa? Dikasihlah ayat doanya. Gimana baca doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna minal kita ngaji ayo semua. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Begitu suami istrinya pergi, dibacakan doa. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak istrinya minggat 3 tahun, dicariin apa enggak? Saya nanya bapak-bapak. Bapak-bapak istrinya minggat 3 tahun, bapak cariin apa bapak? Ya, jawaban yang jujur. Saya nanya ibunya. Istri ditinggal suami, suaminya jadi Bang Toyib, 15 tahun gak pulang. Ibu tungguin apa ibu? Tungguin, itu setia. Setia berarti luar biasa. Ditungguin sampai kawin lagi maksudnya bu. Dibaca doa ini, makanya doa ini bisa diamalin bu. Ketika dibaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam yang sudah pisah 500 tahun dengan Sayyidatul Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah berkat doa yang tadi. Ini puter giling bu. Anak ibu minggat, nggak usah datang ke dukun, nggak usah datang ke paranormal. Baca setiap sholat 5 waktu 7 kali selama 40 hari. Insya Allah sebelum 40 hari anaknya sudah pulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saking girangnya Nabi Adam dipertemukan dengan Sayyidatul Hawa, melambai-lambaikan tangan. Papa, ayam kambing. Tahu? Artinya tahu nggak? Nabi Adam melihat Sayyidatul Hawa, saking senangnya langsung ambil mic bu. Gak tahu mic siapa yang diambil. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu ku tunggu, telah lama aku. Luar biasa. Ketika disambut dengan lagu, Sayyidatul Hawa ternyata tidak mau ketinggalan. Dia jangan cari di kitab bu, nggak nemu. Kata Siti Hawa, diambil mic-nya. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata sakit karena perpisahan. Kebahagiaan yang hilang kini mantap, punya kaset semua. Nanti tanggal 16 saya acara Maulid dan nada dan maulid bersama Roma Irama tanggal 16 di Jati Sampurna Bekasi. Jadi saya alhamdulillah dapat izin langsung dari Roma Irama untuk menyanyikan lagu-lagu beliau dalam dakwah. Jadi saya nyanyi nggak sembarangan, saya langsung dapat izin. Saya dipanggil ke Soneta Depok, alhamdulillah saya dapat izin untuk menyanyikan lagu beliau. Ibu bisa klik YouTube Tatapan Jubairah. Kalau nggak kuat jangan ditatap. Takut mimpi bu, nggak hilang-hilang mimpi serem terus. Ujung-ujungnya stres, habis stres. Ya Allah, na'udzubillahi min.
Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, beliau juga baca doa bingung, Bu. Akhirnya dikasih doa oleh Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina. Nih doanya luar biasa. Ketika dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu ikan langsung mules, sakit perutnya, dimuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Ternyata doa ini bisa membuat binatang buas menjadi jinak. Nih saya kasih ilmu. Bapak-bapak kalau punya kucing, kucingnya galak, kucingnya tangkep, pegang kepalanya, usap-usap, bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, insya Allah jadi jinak. Ibu punya suami, suaminya galak banget, pegang palanya, usap-usap, bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, insya Allah. Hah? Nama galak nggak? Akhirnya di sini nggak percaya, Jubair bohongan aja, dia pengen buktiin. Pada DKM langsung berangkat, Ustaz Abdurrahman berangkat. Saya ini membuktikan ilmu yang dikasih Jubair. Besok pagi berangkat ke Taman Safari. Begitu datang ke Taman Safari, nanya sama satpam, mohon maaf Pak, kandang macan sebelah mana? Itu Pak, lurus. Begitu nyampe lurus, keluar Pak, masukin saya kandang macan. Keluarin semua macannya. Pak, hati-hati nanti Bapak dimakan. Jangan remehkan saya sudah belajar jangan Jubair. Keluar semuanya, keluar, macan keluar semuanya. Akhirnya Pak DKM Abdurrahman itu sudah berhadapan dengan macan banyak. Dipegang kepalanya, diusap-usap. Apa bacanya Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Macannya semuanya senyum. Langsung yang paling depan macannya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kata macan, emang gue lagi lapar banget ini. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, dia bingung mau baca doa apa. Akhirnya dapat doa dari Allah. Apa bacanya? Gimana bacanya Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Akhirnya api jadi dingin seperti kulkas 3 pintu. Ibu pernah masuk ke dalam kulkas 3 pintu? Pulang dari sini coba, nanti suaminya suruh gembok dari luar. Dingin semuanya. Akhirnya ketika dingin kata Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Apa bisa ilmu ini dipraktekkan? Bisa. Ketika ibu di rumah tiba-tiba kompornya meledak, bacain doa itu. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man insyaallah. Bacanya yakin. Kata Pak DKM, saya nggak percaya. Tiba-tiba ada kebakaran Bu di Pulau Gebang. RT RW memanggil pemadam kebakaran. Kata Pak DKM, jangan remehkan saya, biarin saya masuk. Akhirnya masuk dia ke dalam kobaran api dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Sep, hilang Pak DKM. Ntar dulu, filmnya masih ada lanjutannya Pak. Kebakaran jam 8 habis Isya, jam 12 siang ternyata Pak DKM belum keluar juga. Pak RT RW sudah cemas, akhirnya masuk ke dalam puing-puing yang sudah berserakan. Dikorek-korek, ternyata Pak DKM sudah. Bacanya yang yakin, insya Allah. Orang kita kan gitu, percaya tapi nggak yakin. Kata Ustadz, kalau datang lewat ke tempat yang gelap, baca ayat kursi, insya Allah jinnya pada takut. Tapi bacanya sambil lari. Kata jinnya, gue beledok juga loh. Kanjeng Sunan Kalijogo hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang ke kali Ngambang.
Coba sekarang ibu-ibu sini baca bismillah 100 kali nyebrang ke kali Cakung. Ngambang nggak? Ngambang, cuma nunggu seminggu. Pas sudah seminggu sudah ngambang. Nah, yang terakhir bidu'ail fuqara, doanya para fakir miskin. Kita ya, jangan sampai tidak peduli kepada fakir miskin. Nih, saya cukupkan karena sudah malam, Bu. Sebelum saya akhiri, saya minta Fatihah buat para guru-guru semua yang ada di sini. Mudah-mudahan ketua panitia dipanjangkan umurnya, Pak DKM, seluruh asatid, para asatid yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Ruhil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila abina Adam wa min Hawa, khususan ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalam, khususan ila ashabi Sayyidina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, khususan ila azwaji Rasulillahi tahirati ummahatil mu'minin Sayyidatina Khadijatil Kubra wa Aisyah ridha, khususan ila Sayyidatina Fatimah Zahra wa Walidil Hasan wal Husain wa zurriyyatihimul jami', khususan ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ilal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, summa ila Syekh Muhammad Saman Al-Madani, summa ila Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, summa ila Syekh Nawawi Al-Bantani Banten, summa ila Syekh Maulana Malik Ibrahim, summa ila Syekh Maulana Malik Israfil, summa ila Syekh Maulana Subakir, summa ila Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, summa ila Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar, summa ila Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, summa ila Syekh Maulana Hasanuddin, summa ila Syekh Maulana Aliyuddin, summa ila Kanjeng Raden Patah Sultan Demak Bintoro, Sumaila Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Mas Said, Sumaila Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Sahid, Sumaila Kanjeng Sunan Kudus Raden Ja'far Sodik, Sumaila Kanjeng Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah, Sumaila Kanjeng Sunan Ampere Raden Rahmat, Sumaila Kanjeng Sunan Kiri Raden Paku, Sumaila Kanjeng Sunan Bonang Raden Mahdum Ibrahim, Sumaila Kanjeng Sunan Derajat Raden Saripudin, Sumaila Kanjeng Sunan Ngudung Raden Usman Haji, Sumaila Kanjeng Sunan Bayat Adipati Pandanaran, Sumaila Kanjeng Sunan Gesenghi Cakrajaya, Sumaila Kanjeng Sunan Bejagung, Sumaila Kanjeng Sunan Mojo Agung, Sumaila Kanjeng Sunan Bungkul, Sumaila Kanjeng Sunan Sendang Dur, Sumaila Kanjeng Sunan Prawoto Raden Bagus Hadi Mukmin, Sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahusu khususan marijtamana hauna bisababih wa li ajli, khususan ila ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi lam maghribiha fi barriha wa bahriha syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang benar dari Allah, yang salah dari jubah ireng. Tidak ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon jangan lapor polisi. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Apabila umur saya panjang, boleh dong saya numpang mandi lagi. Beli areng di Kalimalang, ambil sikat di atas tupa. Jubah ireng nanti mau pulang, berkatnya jangan lupa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kiai Haji Raden Jubah Ireng MAG yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Supai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya.